Pernah nggak kayak Slack gitu sama komunitas lain gitu Pak? Kalau untuk nasional sendiri Nah, enggak. bener. Hello everybody, kembali lagi di kali ini gue lagi nggak bikin video unboxing atau review, gue nggak bikin itu, tapi masih tentang vape. Kali ini gue mau ngobrol sama, ini bukan podcast, soalnya kita pakai mod, nggak pakai pod. Iya. Jadi di sini gue udah sama si Haris. Haris. Iya. Haris. Jadi Haris ini dari mana? Kasih. Kasih. Bener. Ya, iya bener. Jadi Haris ini dari salah satu komunitas, nama komunitasnya Indonesia Mechanical Mod. Kelihatan nggak? Mechanical Mod. Kelihatan nggak? Kelihatan Biasanya sering disingkat IMM ya. Iya. Istilahnya IMM. Nah ini gue mau nanya seputaran tentang IMM. Nih pertanyaan pertama, sebelum siap. Ya. Terus IMM ini kapan didirikan? diriin itu 23 April 2017. 2017. Iya. Kenapa dibikin? Kenapa didirikan? Kenapa didiriin? Balik ke masa lalu dulu. Ah, Jadi itu dulu kan ada grup Facebook tuh, ya. yang wadahnya user mekanikal lah. Facebook. Lupa namanya. Dan itu emang founder yang itu awalnya member gitu. Dan kita ngerasa kayak wah nih chaos nih, grup nih chaos. Dalam Chaosnya artian gak terorganisir sih. Gak terorganisir. Iya. Oke. Dan kita bertujuh ini awalnya komen-komenan, Hmm. bikin grup yuk, bikin grup WA. Niatnya grup WA doang. Bikin di WA doang. Niatnya grup WA aja sebenarnya. Grup WA, udah kita bikin. Grup WA. Awalnya membernya 7 orang itu. Dan yang 7 orang Bertujuh. itu jadinya founder lah dulu. Oh, jadinya istilahnya disebutnya founder. Iya, 7 orang. 7 orang itu siapa aja? 7 orang. Rama, dia Bogor. Rama orang Bogor. Asep itu orang Bogor. Orang Bogor juga. Riza itu dia, seingat gue Kalimantan. Kalimantan. Bayu Kalimantan. Bayu Kalimantan. Terus Alvin Lombok. Alvin dari Lombok. Ervan dari Bogor. Evan Bogor. Sama gue sendiri, Bogor. Bekasi. Bekasi. Itu dari Bogor, Kalimantan, Lombok, Bekasi. Iya, Itu bertujuh tuh. Iya. Bikin grup WhatsApp. iya, WhatsApp. Bikin grup WhatsApp. Bikin grupnya Indonesia Mechanical Mod. Ya, Indonesia Mechanical Mod. Tapi lu bikin grup itu cuman karena keluar dari grup Facebook? Apa masih tetap Nggak keluar. nggak keluar? Kita masih di grup Facebook itu. Di grup Facebook. Cuman Kita bikin grup WhatsApp grup juga. baru. Iya. Nah terus itu berarti lu belum pernah ketemu dong? Soalnya kan itu jauh-jauh, ada yang dari Kalimantan, Lombok. Pas bikin itu belum, Belum tapi sudah dibikin ketemuan lah. ketemu. Yang dekat-dekat aja yang Bogor. Oh yang dekat, berarti yang jauh-jauh belum. Yang itu belum, Ketemu. belum ada kesempatan ketemu Sampai sekarang. sampai sekarang. Nih, setahu gua kan IMM itu gede kan sekarang. Iya. Sekarang tuh udah lumayan terkenal. Setahu gua IMM terkenal banget. Soalnya setiap event itu pasti ada logonya IMM. Pasti ada. Berarti udah gede banget dong. Nah, nggak mungkin dong kalau cuma 7 orang itu bisa segede gitu. Nah, lu nyari pasti dong narik-narik orang. Iya. Narik-narik orang itu dari mana dan gimana? Dari grup Facebook yang tadi. Oh, dari yang grup Facebook itu. Ya kan karena kita lihat, oh ini udah ada grup mekanikal. Kenapa enggak? Kalau kita bisa bikin yang lebih rapi, itu terorganisir, kenapa enggak? Satu dari situ. Dua dari kayak mereka di tempat tinggalnya atau teman kerjanya yang punya teman pakai mekanikal. Ya yakin. Coba ajakin aja, gabung. Berarti awal kayak gitu tuh. Ya, Tapi
lo berarti yang kalau yang misal dari Facebook itu narik membernya, lo chat pribadi apa gimana? Enggak, kita bikin postingan di grup itu. Hah? Ini kita bikin grup WhatsApp ya, kurang lebih gitu. Kita bikin grup WhatsApp khusus mekanika, mau sharing, mau jual beli, yuk masuk. Tapi yang di grup itu mungkin kayak adminnya nggak masalah. Ada beberapa sih yang masalah. Tapi Ya cuma udah selesai lah. udah selesai. Seperti sempat ada salah terus udah Ya selesai. masalah karena mereka anggapnya oh ini dualisme. Dualisme anjing kayak PSS itu. Ya. Oh ini dualisme nih. Kan udah ada komunitas mereka se-Indonesia, apa yang bikin? Ya kita bisa dong. Ini kan bukan komunitas yang di Facebook itu. Grup Facebook. Gak ada ART, gak ada istilahnya kayak uang kas atau Oh iya. pertemuan FedMeet kan. Soalnya kalau setahu gue kalau komunitas itu mesti ada kayak pengurus gitu dong. Ya, walaupun di Facebook ya ada pengurus Facebook, cuma kan nggak terperinci kayak ketua, wakil, sekretaris bendahara nggak ada. Jadi admin moderator. Kenapa lu bikinnya komunitas mekanikal? Satu, karena gue pakai meka. Dua, karena gue masuk grup itu dan gue liat chaos, kenapa nggak bikin sih? Dan setahu gue waktu itu di Indonesia grup mekanikal yang all make mode ya, yang semua mekanikal mode, nggak ada brand segala macam, belum ada setahu gue. Belum ada waktu itu. Ya, misalkan ada pun yaitu di regional di kota-kota, bukan yang nasional gitu loh skalanya. Berarti kan perkembangannya kayak gimana tuh dari lu awalnya bertujuh itu sampai sekarang itu kayak gimana? Perkembangan ya di awal-awal sih namanya merintis ya, berat sih. Berat dalam artian satu ya nyari member berat, ngerapihin grup berat, ngurusin istilahnya kita ngurusin orang banyak, isi kepalanya beda-beda. Iya, pasti juga sih. Sekarang pun ya masih berjuang sih. Tapi itu kan udah banyak kan regional. Alhamdulillah udah banyak. Untuk sampai saat ini ada berapa regional? Regional saat ini kurang lebih ya yang terdaftar itu 31. 31. Ya. Berarti hampir semua provinsi ada. Hampir semua provinsi. Ada. Nah, berarti itu di setiap regional ada pengurusnya? Ada pengurus. Jadi ada ketua gitu. Iya. Ada juga ada. Nah, untuk di pusatnya ada juga? Ada. Berarti lu ini kayak yang founder ini sebenarnya cuman kayak apa ya? Kayak pendiri dong ya? Pendiri. Jadi kalian itu nggak masuk ke pengurusan? Enggak, kita emang dari awal bikin dan udah mulai rame kan otomatis harus dibentuk pengurus dong. Yang biar lebih terorganisir. Iya, kita ini kita nggak usah ikut jadi pengurus. Jadi pengurus, jadi kalian tuh cuman belakang layar gitu lah ya? Iya, penasehat lah. Kalau di belakang layar sih nggak juga deh, soalnya sekarang lu di depan layar. Iya. Ini kan berarti udah 3 tahunan ya? 3 tahun. 3 tahunan. Berarti udah pernah kayak ngerayain ending gitu? Iya, Itu udah 3 kali? Nah kebetulan yang ketiga ini kan udah mulai pandemi nih. Oh iya. Covid ya kan. Nah. Jadi kita yang ketiga ini syukuran aja sih online. Syukuran online? Iya. Gimana syukuran online? Ya, kita video call. Video call. Terus ya sharing lah. Sharing ini keputusannya gini-gini ini apa gini apa kan kita ada korwilnya juga. Jadi jadi tiap regional itu pertanggungjawabannya nggak langsung ke pusat, tapi ke korwil dulu. Regionalnya dulu. Ke korwilnya. Oh ada korwil lagi? Ada korwilnya. Berarti dari regional nanti itu ini lagi ke korwil dulu? Iya, korwil. Nanti dari korwil baru ke pusat? Ya. Berarti ada banyak ini ya? Ada banyak apa sih? Kayak Akar.
Iya. Berakar-akar gitu. Iya. Kayak enak namanya. Berarti udah tiga kali emit. Iya. Nah, ketuanya tuh udah berapa kali ganti? Ketua umum. Dua. IMM. 2 kali. 2 kali ganti. Iya. Berarti udah ada 3 orang. Berarti ada 3 orang. Nah, itu yang pertama? Yang pertama itu Giono. Giono dari Dia SMM Surabaya Mechanical Mode. SMM. Kok SMM? Kenapa enggak IMM Surabaya? Ini nih sejarah juga sebenarnya. Jadi banyak regional-regional yang namanya bukan IMM regional monokota gitu. Contoh kayak SMM. Nah kalau yang SMM ini dia jatuhnya karena dia berdiri lebih dulu daripada IMM itu sendiri. Oh jadi sebelum IMM berdiri, Ya. mereka udah ada? Udah ada. Nah terus gabungnya itu gimana? Lu ngajakin apa mereka yang nawarin? Kita ngajakin 1-2 orang dari situ. Gabung yuk kita bikin yang buat nasional loh gitu. Dan mereka nyaman, mereka ngajak temennya, terus kita gabung aja. Udah banyak mereka yang masuk, baru deh secara komunitas mereka kita mau join IMM. Oh akhirnya mereka join masuk ke IMM dan salah satu pengurusnya diangkat jadi ketua umum. Kalau di IMM sih bahasanya presiden. Oh presiden IMM. Terus yang kedua? Yang pertama tadi Giono ya? Iya. Yang kedua itu Ivan dari IMM Regional Depok. Oh dari Depok. Ya. Lalu Surabaya, kedua Depok. Yang ketiga ini Wawan dari Malang Mechanical Mode. IMM Malang bukan? Malang Mechanical Mode. Mamemo. Ya. Berarti itu sama kayak SMM? Enggak, kalau yang Mamemo ini dia kan enak denger ya. Iya, Mamemo. Ya. Timbang IMM Malang. Ya. Ya udah Mamemo aja akhirnya. Dan kita juga emang kayak contoh kan ada regional baru tuh baru 2019 atau 2020 tuh kayak Mechanical Mode Klaten gitu. Oh, jadi nggak ini lah ya, nggak mesti IMM regional mana gitu, iya, nggak mesti. Nah, itu Iya. jadi balik lagi ke perregionalnya mau pakai namanya apa. Iya. Yang penting di bawah naungan IMM. Iya. Itu Malang kan bukannya sama ya? Bukannya daerah Surabaya juga ya? Malang. Jawa Timur juga sama. Nah, bedainnya gini. Bedanya gimana? Surabaya panas, kalau Malang dingin. Jadi lu jalan-jalan di Jawa Timur, kalau dingin, udah nyampe Malang. Kalau panas di Surabaya. Nah, setahu gua kayak No offense. kayak Jakarta gitu, setahu gua IMM Jakarta. Berarti kalau itu kan Jawa Timur, Surabaya sama Malang kan sama-sama Jawa Timur loh kan? Iya. Kenapa dibedain? Kenapa nggak disatuin aja? Gedean ya? Gedean. Mungkin Contohnya kayak gitu gini kan? deh, kayak Bekasi sama Bogor kan Jawa Barat. Oh iya. Berarti di setiap provinsi itu nggak mesti satu regional doang? Nggak mesti. Nggak mesti. Jadi itu tergantung dari mereka aja. Ya. Tiap kota bisa. Oke. Nah itu kalau untuk pemilihan kan itu ada ketua umum gitu kan, presiden ya? Presiden. Ada Presiden apa? Presiden ya? Presiden apa? Presiden. Jadi untuk pemilihan presidennya itu gimana sistemnya? Pemilihan presidennya jadi gini, yang tiap regional bisa nyalonin. Oh jadi tiap regional Bisa nyalonin. Dengan catatan kalau udah masuk ke pengurusan nasional, dia udah dapat jabatan dia regional. Oh misalnya gue dari Mamemo gitu kan? Ya. Gue misalnya gue ketua di Mamemo, terus gue ngajuin diri ke pusat. Ya. Nanti kalau kepilih yang di Mamemonya lepas. Lepas. Jadi fokusnya ke yang Pusat. presidennya.
Itu pollingnya gimana? Nah, jadi dari kandidat-kandidat yang banyak itu, nah admin periode sebelumnya ya, bukan yang ini. Iya. Kita berunding. Oh, ini mana nih yang cocok? Dan kita ada kriteria. Oh, ada kriterianya. Iya. Dan itu Terus? rahasia dapur. Oh, itu rahasia. Itu nggak boleh diomongin. Nah, itu nanti misalnya dari setiap regional ngasih nama, nanti disaring lagi. Setelah tersaring misalnya 3 atau 4 orang, Iya. itu nanti yang milih apa? Member Polling. nanti via apa? Ya biasanya sih bikin Google Docs. Oh, Google Docs. Oh, jadi dibikin Google Docs nanti. Dan kita nggak voting di nasional aja, kita voting di semua regional. Oh, jadi nanti disebar di grup masing-masing regional. Iya. Itu nanti coba milih. Betul. Salah satu. Oke. Berarti 3 orang. Yang terakhir ini masih si Wawan ya? Iya. Masih periodenya Wawan mungkin. Berarti setiap tahun ya? Setiap tahun. Setiap tahun ganti. Iya. Dan misal kinerjanya bagus, banyak yang nggak mau dia turun, bisa 2 periode. Oh, ya. Jadi misalnya kalau kerja bagus terus dari pemilihan lagi dia Pilih pilih lagi, Bisa. lanjut. Taman 2 periode aja ya. Oh, cuma ya presiden beneran. Iya. Sudah negara. Presiden 5 tahun. Kayak ini setahun. Tapi kemudian nggak boleh nambah. Ini masalah prestasi. Setahu gua yang ini komunitas gede. Setiap event pasti ada namanya. Dan setahu gua setiap acara kayak lomba-lomba kayak float trick atau podcasting itu biasanya banyak yang pakai mekanikal. Bahkan kalau podcasting itu dia syarat utamanya harus pakai mekanikal. Wajib. Berarti itu banyak dari member-member IMM. Banyak. Itu namanya apa kalau di IMM? Tergantung regional sih, ada yang bilang warrior, ada yang bilang trooper. Oh, ada. Oh, itu tergantung dari regional yang Ya regional, karena kita kalau nasional ngurusin atlet atau warrior atau trooper itu kayaknya agak berat juga sih. Paling kita cuma kayak bikin itu sih, coaching sih, coaching online. Oh, jadi Cuman kalau kayak tatap muka kan rada susah kalau se-Indonesia ya kan. iya, oh iya. Jadi kalau misalkan yang mereka latihan ya sama regionalnya gitu. Regional, jadi gampang ketemu juga sih kalau Ya, di regional kan benar. satu kota biasanya. Berarti udah banyak ya yang dari warrior atau trooper itu yang punya prestasi, misalnya menang kompetisi itu udah banyak banget. Bisa dibilang banget. Mungkin karena itu jadi makanya dia kan sekarang Road chasing minimal sih masuk 4 besar lah, masuk semifinal ada aja nanti IMM. ada aja. Walau nggak bawa nama IMM kan. Oh, kok bisa gitu? Mereka kan ada kayak gitu kan, kadang ada sponsor Oh, iya biasanya dan sih bawa kalau- nama sponsor. Kita nggak bisa ngelarang. Tapi seenggaknya mereka member. Ya. Member IMM. Walaupun waktu naik podium nggak bawa nama IMM-nya, seenggaknya mereka dikenal sebagai member dari IMM. Ya. Kalau menurut gue sih keren banget loh. Dari 7 orang bikin itu, terus bisa sampai punya regional sampai 30-an, 31-an ya. Kita sih. Keren, itu keren banget. Dan sampai sekarang masih tetap masih tetap eksis. Sebelum ke pertanyaan terakhir, gua mau nanya, di Indonesia ini kan banyak banget komunitas Ya. selain IMM. Pernah nggak kayak selek gitu sama komunitas lain gitu, Pak? Kalau untuk nasional sendiri Nah, enggak. udah Nasional enggak. oh nasional nggak? Iya. Berarti regional. Regional, dan itu urusan mereka. Kita nggak bisa campur tangan lebih jauh. Kita paling cuma
konfirmasi ke yang grup nasionalnya yang selekan sama mereka itu. Contoh misalkan IMM selekan sama komunitas A, regional A. Kita tanya ke komunitas A-nya, nggak ke yang regionalnya. Ini apa benar diselekan regional A? Kalau dia dari dia penyelesaiannya apa, misal dari dia lepas tangan itu sampai regional, kita juga lepas tangan. Itu cuma bisa nasihatin. Jadi dari pusatnya cuma ngasih saran gitu lah ya. Kita ngasih saran aja solusinya. Itu kan urusan dapur mereka. Oke. Terakhir, buat IFF sendiri untuk kedepannya harapan lu apa? Kalau dari segi prestasi ya udahlah itu urusan regional. Kita pengennya yang skala nasional itu kita pengen fokus ke arah sosial. Sosial. Ya. Kan kita kan lagi pandemi gini kan, Iya. efeknya ngeri juga kan. Iya sih, kalau lagi pandemi kayak gitu sih emang sosial itu perlu banget sih, soalnya banyak orang yang kayak kehilangan pekerjaan, lagi di rumah, lagi di uang. Dan duit lagi susah banget soalnya. Ya. Kayak gini. Dan salah satu regional kita itu ada yang keren juga. Itu Banyuwangi. Seingat gue. Jadi Apa? dia tuh bikin kayak rumah vape gitu. Jadi kan ada membernya atau non member pun yang sesama vapers. Misal nggak punya liquid karena lagi pandemi gini, nggak punya liquid, nggak punya kawat, nggak punya kapas gitu. Itu di rumah vape itu free drip, free coiling. Rumah vape Banyuwangi. Itu tapi bukan toko. Bukan, jadi kayak Jadi ada space dia bikin gitu, dan liquid-liquidnya ya kayak liquidnya dia juga dia beli gitu. Jadi mungkin liquidnya nggak cocok sama dia, bisa main di situ. Ya. Jadi kalau ada vapers yang nggak punya liquid, bisa main di situ. Nih sebelum kita udahin, ini harusnya ditanya di awal, cuman kan tadi agak gue pengen tanya. Kenapa lu lebih tertarik ke mekanika? Kan banyak mod yang lain tuh banyak. Jadi elektrik tapi kan juga banyak, ada banyak macamnya. Kenapa lu pilih mekanikal? Soalnya kan setahu gua mekanikal ini kalau untuk pemula, setahu gua gak disaranin karena dia bukan banyak sih, ada bagian-bagian yang kita mesti tahu banget, mesti ngerti bener, kayak mungkin kayak dari baterainya, wifi-nya harus bagus, terus ada minimal resistannya. Itu kenapa lu lebih tertarik ke mekanikal? Gimana ya? Gua pengen menjawab yang tadi dulu yang lu bilang itu kalau mekanikal itu bla 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 bla. Emang begitu. Cuma gue pengen bilang ke teman-teman yang pengen coba mekanikal, gak usah takut. Lu coba aja mekanika asal ada pendamping yang udah ngerti gitu. Jadi nggak perlu pakai mekanikal, asalkan ada yang lebih ngerti lah. Jadi lo bisa nanya-nanya kayak gitu. Bukannya gitu bagaimana sih, enggak kan, kalau gitu kan preferensi ya. Kenapa gue suka meka? Gue suka meka ya karena satu simple, gini doang udah. Terus dua, antik. Gue suka antik. Antiknya dari mana sih? Lu besi gini doang nyala. Iya. Unik. Iya kan? Lu besi gini doang nyala. Dan buat kalau yang orang budget lebih mau kolektor juga, mekanikal banyak kok yang collectible item gitu. Mekanikal itu jangan lu kira cuma batangan, itu harganya nggak ada yang mahal. Banyak banget yang mahal ya. Besi doang bro. Padahal besi doang bro. Besi, batangan doang bisa mahal sampai jutaan. Gue suka hal-hal yang gak masuk di akal. Nah, jadi pokoknya intinya kalau untuk pengguna baru yang baru mau nyobain mekanikal, Gak usah takut. Jangan takut. Yang penting lu cari teman
cari teman pertama yang ngerti mekanikal. Ya. Sebenarnya kalau lu nggak males sih, lu searching aja banyak kok Banyak. tentang mekanikal. Banyak mau di YouTube, mau Iya. jurnal pun ada. Lu bisa pelajari sendiri. Sebenarnya aman-aman aja, berarti aman ya. Sebenarnya emang mekanikal itu aman, jangan takut apa ya? Soalnya kan kalau kayak di berita-berita itu kan biasanya mekanikal itu gampang meledak. Ya. Enggak lah, terus aja. Jangan salahin lotnya, salahin usernya. Nah iya, soalnya itu ya kayak gitu biasanya Human error. Jadi mereka nggak ngerti, main sikat-sikat aja, makanya kejadian yang hal kayak gitu. Nah ini buat yang pengen gabung ke IMM itu kayak gimana? Yang mau gabung bisa cari IG-nya IMM Pusat. Nanti diarahin ke WA atau ke IG-nya regional, IMM regional. Idenya apa tuh yang pusat? Nanti ditulis di bawah ini. Oh iya. Ntar gue bantuin dah. Harus ke IMM pusat dulu. Soalnya setahu gua regionalnya pasti punya dong. Regional ada IG. Ada regional. Ada. IG-nya. Bisa cari, ketik aja di IG IMM spasi regional atau spasi reg spasi tulis nama kota. Kalau udah ada IG-nya, udah ada regionalnya, auto muncul. Oke, ngetiknya IMM rek pasti. Ya lu Nggak kayak ini dong. daftar ringtone. Iya, daftarin tahu rek pasti. Sekian. Oh, berarti lebih gampangnya misalnya lu tinggalnya di Depok, lu ketik aja IMM regional Depok Ya. atau rek Depok. Lebih gampangnya gitu kan. Jadi lu tinggal DM ke IG-nya. Soalnya mungkin kalau untuk regional itu lebih aktif ya. Iya. Lumayan pusat ya. Soalnya kan pusat juga pasti banyak kerjaan lain. Tapi kalau Admin IG-nya Pusat, tolong diaktifin lagi. benar. Jangan diem baik. Sekian dulu lah kita ngobrol-ngobrolnya. Jadi intinya kalau buat yang baru kenal meka atau yang baru mau coba mekanikal, jangan takut karena itu aman. Itu aman banget. 99% aman, 1%-nya diusaha. 1%-nya kembali ke diri kalian masing-masing. Dan 1% itu bisa patah. Berarti sekian dulu dari gua sama Aris. Sampai ketemu di next video. Bye bye.